Halo semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Cahyakumala dengan NIM 0523278559. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi, pada e-learning kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Jika pada praktikum pertama sebelumnya, program yang kita buat itu masih terbatas, namun pada tugas 2 kali ini saya akan menambahkan fitur looping untuk pemesanan tanpa batas serta membatasi aplikasi menjadi 2 buah menu utama seperti pada poin nomor 5 ini, yakni terdapat menu pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dan menu untuk pemilik atau admin yang dapat memanajemen operasional restoran seperti melakukan penambahan, mengubah, serta menghapus data menu yang ada. Kemudian semestinya untuk bagian pemesanan di pelanggan ini fiturnya masih sama seperti ini, seperti pada praktikum pertama sebelumnya. Kemudian, untuk mengerjakan tugas 2 ini, saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini, saya juga telah membuatkan sebuah folder baru yang saya beri nama tugas 2 PBD Java Food. Jadi ini tujuannya agar folder-foldernya tidak tercampur dengan tugas pada praktikum pertama dan yang lainnya. Pertama-tama, saya akan create 3 buah file terpisah pada folder ini. Oke, jadi saya akan mengerjakan pada file menu.java terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya telah membuat sebuah kelas menu, di mana kelas ini memiliki 4 buah atribut private sebagai penerapan enkapsulasi. Jadi di sini terdapat ID, nama, harga, dan juga data dari tipe menu. Kemudian di bawahnya saya membuat sebuah public constructor ya. Jadi ini untuk inisiasi objek menu, di mana ini fungsinya mengatur nilai awal dari atribut-atribut yang di atas ini ketika objek pertama kali dibuat. Kemudian terakhir di sini saya menambahkan sebuah getter, beberapa getter dan setter maksudnya, karena atribut-atribut ini saya set private di atas sehingga kita perlu menyediakan metode getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi nilai-nilai tersebut dari luar kelas ini. Baik, setelah dari menu.java, di sini saya akan lanjutkan ke file tipe menu.java. Jadi di sini saya akan menggunakan fitur Java yang bernama enum. Secara sederhana, enum ini akan bertindak seperti kumpulan nilai-nilai konstan yang sifatnya tetap, jadi tidak dapat diubah-ubah lagi selama program berjalan. Nilai konstan ini akan saya daftarkan, dan itu ada 2, yakni makanan dan juga minuman. Jadi caranya public enum. Oke, seperti ini. Jadi tujuan utama saya menggunakan konstanta enum ini dibandingkan menggunakan tipe string biasa adalah untuk membatasi pilihan kategori agar data kategori pada aplikasi itu tetap konsisten dan terhindar dari typo, terutama pada saat proses penginputan data menu. Oke, berikutnya saya akan masuk ke file main.java, jadi saya akan menuliskan logic dari sistem pada file ini.
Oke, baik. Jadi ini adalah file main.java. Ini adalah file yang terpenting dari project ini. Di sini seluruh logika bisnis dari sistem restoran Java Food saya tuliskan dan akan dikendalikan pada file ini. Kemudian di baris yang paling awal ini dapat dilihat saya menggunakan library scanner untuk menangkap inputan dari user serta 3 buah array list di awal. Di sini untuk daftar menu, pesanan ID, serta pesanan jumlah. Jadi ini bersifat dinamis ya. Oke, kemudian ke bawah di sini adalah function dari mainnya ya. Jadi pada metode ini langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan inisiasi menu di awal, di mana saya mendaftarkan minimal 4 makanan dan juga 4 minuman ke dalam daftar menu menggunakan objek kelas menu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini sini ada nasi campur, nasi goreng, teh manis, dan lain-lain. Oke, kemudian setelah data-data tersebut siap, program akan masuk ke loop utama dari aplikasi, yakni menggunakan perintah while true, di mana perulangan ini tanpa batas ya, jadi berfungsi untuk menjaga agar aplikasi itu tetap berjalan menampilkan menu utama, yaitu memilih hak akses ya, di mana ada pelanggan dan juga admin untuk manajemen menunya. Kemudian ada juga pilihan untuk keluar dari aplikasi, sampai user itu memilih untuk menyudahinya. Jadi selama belum memilih, dia akan mengulang terus ini looping. Oke, berikutnya program akan mengeksekusi menu pelanggan. Jadi, pada saat ada pelanggan baru, sistem akan otomatis memanggil fungsi clear pada pesanan ID dan juga pesanan jumlah. Jadi, ini tuh tujuannya agar keranjang belanja itu kosong kembali dan tidak tercampur dengan pesanan sebelumnya. Jadi, setelah dia mengosongkan pesanan tersebut, dia akan menampilkan menunya kembali melalui ini metode tampilkan menu. Di sini juga program melakukan validasi yang ketat dengan memeriksa ID menu dan jumlah pesanan. Jadi jika ID-nya itu tidak valid atau jumlah pesanannya itu kurang dari atau sama dengan 0, sistem akan menampilkan peringatan dan mengulang untuk peminta input. Oke, jadi seperti ini ya. Baik, jadi setelah proses pemesanan tadi selesai, subtotal belanja akan dihitung dan dikirim ke fungsi cetak struk ini. Disinilah seluruh skenario dan diskon seperti promo, diskon 10% itu akan dieksekusi. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi ini ada logika untuk beli satu gratis satu minuman jika subtotal belanjanya itu melebihi 50.000. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan kalkulasi biaya tambahan sesuai dengan soal. Program akan menghitung pajak sebesar 10% dari subtotal dan menambahkan biaya pelayanan sebesar Rp20.000 sehingga akan mendapatkan nilai total awal. Jadi dia akan disimpan di variabel ini. Subtotal ditambahkan pajak dan ditambahkan dengan pelayanan Rp20.000. Dan kondisi yang terakhir adalah mendapatkan diskon sebesar 10% jika total awal transaksi itu melebihi Rp100.000. Jadi total awal jika lebih besar dari Rp100.000, dia akan dikalikan seperti ini dan disimpan di variabel diskon. Baik, yang terakhir adalah jika di menu utama ini si user itu memilih opsi yang kedua, jadi fungsi yang akan berjalan adalah menu pemilik. Oke, saya coba masuk. Nah, di metode ini, fitur ini tuh berbasis switch case ya, yang memfasilitasi pemilik restoran untuk mengelola menu secara dinamis. Jadi dia akan memanggil metode lainnya, ada tambah menu, ubah harga, hapus, dan juga menampilkan menu. Ini saya tambahkan untuk mempermudah melihat hasil dari data yang sudah diedit dan juga ditambah ataupun data yang dihapus. Baik, jadi yang pertama itu adalah fungsi tambah menu baru. Jadi program itu akan meminta inputan nama, harga, dan juga kategori. Cerdasnya lagi, sistem itu akan menggenerate ID baru secara otomatis. Jadi ini digenerate berdasarkan ID item yang terakhir ditambahkan dengan 1. Caranya daftar menu, .size, min 1, kemudian get ID, dia di plus 1. Sehingga ID-nya itu tidak akan bentrok ya. Kemudian di bawahnya ini adalah fungsi ubah harga menu. Jadi pemilik itu bisa mencari tuh ID menu yang ingin diubah, lalu sistem akan memberikan langkah keamanan berupa konfirmasi sebelum benar-benar mengubah harga tersebut. Jadi jika dia memilih ya, dia akan memanggil function untuk set harganya itu menggunakan set harga. Makanya kita perlu membuat getter dan setter tadi di awal. Jadi jika dia pilih untuk membatalkan, data dari si harga itu tidak akan diupdate. Dan yang terakhir adalah metode hapus menu. Jadi selain menghapus data dari array list, saya juga menambahkan sebuah perulangan di sini. Jadi perulangannya ini untuk menambahkan dan menyusun atau mengurutkan ulang ID sebelumnya untuk menu yang tersisa. Jadi tujuannya agar nomor ID dari daftar menu restoran itu tetap rapi dan dimulai dari angka 1 meskipun ada di tengah-tengah atau di atasan yang dihapus datanya seperti itu. Selain itu, ini saya menambahkan sendiri sebuah metode untuk menampilkan menu untuk mempermudah melihat list menu yang ada saat ini. Baik, yang terakhir saya akan melakukan pengujian untuk logika program ini.
Jadi langsung saja saya jalankan pada terminal, caranya dengan menggunakan perintah Java, kemudian nama filenya. Oke, ini dia hasil outputnya, menampilkan menu utama, yakni menu pelanggan dan juga pemilik. Kemudian yang terakhir itu ada keluar dari aplikasi. Untuk yang pertama saya akan melakukan pengujian pada menu pelanggan. Oke, ini menampilkan daftar list menunya. Di sini saya akan mencoba 3 buah skenario. Jadi yang pertama saya akan melakukan skenario pembelian tanpa mendapatkan promo ataupun diskon. Di sini mau memesan ya, saya akan coba pesan teh manis misalkan. Harganya 5, 2 item. Di sini saya tidak akan pesan lagi. Oke, karena total belanja saya adalah sebesar 20.000, di sini saya tidak mendapatkan promo maupun diskon sebesar 10%. Kemudian, skenario yang kedua adalah saya akan mencoba promo beli 1 gratis 1 sehingga saya harus melakukan pemesanan di atas Rp50.000. Oke, jadi saya coba pesan lagi. Di sini misalkan saya pesan lagi yang 1, ya. Ini memesan nomor 1, nasi campur sebanyak 2. Ditambah, saya akan tambahkan 1. Baik, jadi ini total belanjanya adalah Rp60.000 sehingga di sini sudah tertera pada struk mendapatkan promo gratis 1 teh manis. Oke, tidak lupa yang terakhir saya akan mencoba melakukan pemesanan lebih dari 4 items. Jadi langsung saja saya akan coba inputkan di mana sebelumnya kita hanya dibatasi hanya dapat melakukan pemesanan sebanyak 4 kali. Oke, baik, dapat dilihat di sini pada struk. Di sini saya telah melakukan pemesanan lebih dari 4 kali sehingga penerapan arraynya itu berhasil dan penerapan loopingnya juga berhasil, dan tentunya ini user juga akan mendapatkan promo dan juga diskon. Oke, berikutnya tentu kita akan masuk ke menu pemilik atau admin. Di sini saya akan langsung saja. Sini terdapat 4 menu ya untuk menambahkan, ubah, hapus dan juga melihat daftar. Jadi di sini saya akan coba tambahkan. Misalkan namanya adalah nasi uduk. Oke, harganya 10.000. Kanan. Di sini kita dapat lihat. Nah, ini dia berhasil ditambahkan dengan ID 9. Kemudian saya akan coba update itu, pilih 2. Update dengan ID yang 9. Yang awalnya harganya 10.000, di sini saya akan ganti menjadi 20.000. Oke, misalkan saya cancel dulu, tidak jadi. Kemudian saya coba tampilkan harganya. Nah, jika memilih tidak, dia akan tetap. Dan sekarang saya akan coba skenario untuk berhasil mengubah atau mengupdate harganya sehingga ini jadi 20.000. Oke ya, kemudian saya akan show lagi. Oke, nasi uduk ini berhasil menjadi Rp20.000. Kemudian untuk menghapus menu, langsung saja saya coba. Di sini saya akan coba delete item dengan ID 9, nasi uduk. Jika tidak, ya datanya tidak akan dihapus, dia akan tetap. Kita coba. Nah, ini karena tadi saya pilih tidak pada konfirmasi, dia datanya tidak jadi dihapus. Kemudian saya akan coba delete beneran. Jadi caranya tinggal 3, kemudian ID 9, yes, di konfirmasinya. Dan saya akan tampilkan lagi daftar menunya. Nah, ini data nasi uduk telah berhasil dihapus. Baik, dari seluruh hasil output dan skenario yang telah saya coba pada praktikum kali ini membuktikan praktikum saya telah berhasil dilaksanakan. Namun apabila ada kesalahan pada praktikum kali ini, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.